Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita merenungkan sejenak firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita semua bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Bapa pada kesempatan pagi hari ini Kau memberikan kami nafas yang baru, kehidupan yang baru, bahkan kami mulai aktivitas kami pada pagi hari ini dengan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bisa menjadi pedoman bagi hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga memulai aktivitas kami. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Kita bersyukur pada hari yang cerah ini, kita bisa ada sekarang ini, kita diberikan nafas yang baru, kehidupan yang baru. Dan pada saat ini kita marilah untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kali ini kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari 1 Korintus pasal 4 ayat yang kedua. Sudah ketemu? Mari kita baca dari 1 Korintus pasal 4 ayat kedua. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Sekali lagi, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Amin. Bapak Ibu Saudara, kali ini saya memberikan tema yaitu siap melakukan tanggung jawab yang besar. Dan sebelum kita masuk terlebih dalam lagi, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana Rasul Paulus menulis suratnya ini untuk jemaat yang ada di Korintus. Di sini saya akan memberikan sebuah garis besar yang telah saya dapatkan dari yang ditulis oleh Paulus ini. Jadi dari suratnya ini ada beberapa bagian. Ada bagian tentang kelemahan yang ditulis dalam pasal 1, juga bagian tentang hikmat dalam pasal yang sama juga. Kemudian Paulus juga memberikan ada 5 istilah yang mencolok bagi Paulus ini dan juga pemimpin gereja yang saat itu menunjukkan bagaimana seharusnya sikap kita yang bisa kita teladani. Yang pertama yaitu sebagai pelayan, kemudian sebagai rekan kerja, sebagai seorang pembangunan, sebagai seorang hamba, dan juga yang terakhir yaitu sebagai orang yang dapat dipercaya. Dan kali ini Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, saya mengambil istilah yang terakhir yaitu yang dipakai Paulus, yaitu sebagai seorang yang dapat dipercaya dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang kedua. Jemaat Tuhan yang terkasih, pernahkah dari kita diberikan sebuah tanggung jawab? Mungkin dari bos kita, atau dari orang tua kita, atau mungkin dari rekan kita. Kalau saya pribadi pernah diberikan tanggung jawab. Waktu dulu saya kecil, saya diberikan tanggung jawab oleh orang tua saya, yaitu untuk menjaga adik. Kemudian sekarang saya diberikan tanggung jawab, yaitu untuk menjadi sekretaris gereja. Saya yakin dan percaya kita semua pasti diberikan tanggung jawab, baik itu kecil maupun tanggung jawab yang besar. Pasti kita semua memiliki tanggung jawab dalam kehidupan kita. Namun di luar sana juga banyak orang-orang yang diberikan tanggung jawab, justru mereka tidak ingin melakukan tanggung jawab itu. Mungkin ada beberapa alasan yang mereka anggap itu tanggung jawab itu terlalu besar bagi mereka. Atau alasan lainnya yaitu tanggung jawab ini mereka tidak percaya diri terhadap tanggung jawab yang diberikan itu. Oleh karena itu mereka lari dari tanggung jawab sehingga meninggalkan tanggung jawab tersebut. Nah, saya menyarankan supaya kita semua bisa menjalani tanggung jawab tersebut dengan baik. Jangan juga lari dari tanggung jawab. Dan saya akan membagikan sedikit cerita tentang tanggung jawab di sini. Saya beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu Saudara, suka melihat video di Instagram. Dan ada satu video yang menarik yang menurut saya ini adalah suatu bentuk tanggung jawab.
Jadi ada seorang ibu dan juga seorang ayah atau sepasang suami istri. Di sini mereka yaitu memiliki anak. Ia memiliki buah hati, tapi anaknya ini dia cacat, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak seperti anak-anak pada umumnya dan juga tidak normal. Tetapi di sini mereka menunjukkan dalam video-videonya itu mereka berbahagia walaupun memiliki anak yang ya tidak normal seperti anak-anak lainnya. Dan di dalam videonya ini ada salah satu komentar yang mereka tinggalkan dalam videonya. Mereka di situ menuliskan bahwa memiliki anak yang seperti itu adalah sebuah tanggung jawab bagi mereka. Bagaimana mereka harus merawat, mereka harus membesarkan anak tersebut, dan itu adalah anugerah dari Tuhan gitu. Oleh karena itu mereka merasa ini adalah tanggung jawab yang diberikan Tuhan untuk mereka. Mereka salah satu orang yang dipilih oleh Tuhan untuk bisa menjaga dan merawat anak tersebut. Nah, oleh karena itu mereka di dalam video-videonya menceritakan tentang bagaimana mereka merawat dan juga menjaga anak tersebut dengan penuh sukacita karena mereka ini adalah keluarga Kristen. Mereka menceritakan dengan keseharian mereka bersama anak tersebut tentang kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang percaya, ketika kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, kemudian kita menjalaninya, baiklah kita menjalaninya dengan sukacita, dan kalaupun tanggung jawab itu terlalu besar bagi kita, biarlah kita itu memberikan sebuah jalan kepada Tuhan. Kita minta jalan dari Tuhan, kira-kira bagaimana untuk menjalani tanggung jawab itu sehingga tanggung jawab itu bisa selesai gitu. Dan sebagai orang Kristen, salah satu tanggung jawab yang bisa kita lakukan yang diberikan oleh Tuhan adalah untuk mengabarkan Injil. Ketika kita sudah dipilih sama Tuhan, kemudian kita diberikan tanggung jawab untuk mengabarkan Injil, itu berarti kita adalah orang-orang yang betul-betul dipercaya oleh Tuhan untuk bisa melakukan tanggung jawab itu. Jadi, kalau Bapak Ibu Saudara diberikan tanggung jawab ini, apalagi ini suatu keharusan, bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu siap atau justru malah lari dari tanggung jawab tersebut? Bisa Bapak Ibu Saudara jawab dalam hati. Kali ini saya sendiri mengambil tema yaitu siap melakukan tanggung jawab yang besar. Dan pertanyaannya adalah mengapa kita harus siap untuk melakukan tanggung jawab yang besar? Sini ada 2 poin yang saya berikan. Poin yang pertama yaitu karena kita adalah pelayan yang dipilih Tuhan. Nah, oleh karena itu ketika tanggung jawab yang besar itu diberikan Tuhan, karena kita juga sudah dipilih Tuhan, maka siapapun yang pantas untuk menerima tanggung jawab ini, marilah kita lakukan dengan penuh sukacita seperti yang sudah dituliskan. Kemudian ketika kita dipilih oleh Tuhan, kemudian diberikan tanggung jawab maupun kecil ataupun tanggung jawab yang besar, marilah kita melakukannya dengan penuh sukacita karena kita adalah orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Kemudian poin yang kedua, karena kita adalah pelayan yang dipercaya Tuhan. Pelayan Tuhan pastinya tugasnya adalah untuk melayani Tuhan. Kemudian dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang kedua ini, Paulus sendiri menuliskan bahwa kita adalah orang-orang atau pelayan-pelayan Tuhan yang bisa dipercayai. Di sini saya mencari 2 versi. Ada versi BIS, saya akan bacakan, yaitu yang pertama-tama dituntut dari pelayan yang demikian adalah bahwa ia setia kepada tuannya. Ini versi BIS dari 1 Korintus pasal 4 ayat yang kedua. Kemudian ada versi lainnya yang mengatakan bahwa seorang pelayan Tuhan itu harus menunjukkan bahwa dirinya tuh sungguh-sungguh bisa dipercaya. Nah, jadi ketika kita sudah dipilih, kemudian kita dipercayai oleh Tuhan, maka kita tunjukkan bagaimana kita itu bisa dipercayai sama Tuhan. Dan oleh karena itu tanggung jawab yang besar itu sudah diberikan sama kita. Tanggung jawab itu sebuah hal yang diberikan oleh Tuhan secara langsung.
Walau mungkin salah satunya tadi yang saya berikan adalah tanggung jawab untuk mengabarkan Injil. Mungkin di luar sana ada beberapa orang yang tidak mempercayai Injil, tapi tidak apa-apa. Karena Tuhan akan menolong kita bagaimana orang-orang yang kita kabarkan Injil itu adalah orang-orang yang terpilih oleh Tuhan. Tuhan akan menerangi jalan kita, menolong kita untuk mengabarkan Injil dan juga melakukan tanggung jawab tersebut. Jadi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, mengapa kita harus siap untuk melakukan tanggung jawab yang besar? Jawabannya adalah di 2 poin yang saya telah sampaikan tadi. Yang pertama adalah karena kita sudah dipilih dan juga karena kita sudah dipercaya oleh Tuhan, maka kita harus siap untuk melakukan tanggung jawab yang besar tersebut. Baiklah, kita semua sungguh-sungguh untuk melakukan tanggung jawab tersebut. Kemudian kita tidak lari dari tanggung jawab tersebut karena kita sudah dipilih dan juga kita sudah dipercayai oleh Tuhan untuk melakukan tanggung jawab tersebut. Amin. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami betapa besar tanggung jawab kami yang harus kami lakukan. Kiranya Engkau menolong kami dalam setiap tanggung jawab kami itu bisa melakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Dan juga kami percaya bahwa tanggung jawab tersebut diberikan kepada kami itu adalah suatu hal yang Engkau telah pilih kepada kami. Engkau telah memilih kami untuk melakukan tanggung jawab tersebut. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.